Angelina Puriwiksa dari Akademi Fisioterapi Widya Husada Semarang. Di sini saya akan membuat video tentang penata laksanaan fisioterapi pada kasus frozen shoulder dengan menggunakan terapi latihan. Sebelum kita masuk ke tahap penata laksanaan, akan lebih baiknya kita mengetahui apa itu frozen shoulder. Nah, frozen shoulder adalah terjadinya nyeri, peradangan, atrofi, dan pemanjakan kapsul sendi sehingga terjadinya keterbatasan gerak pada sendi bahu. Nah, macam-macam frozen shoulder yaitu ada beberapa jenis. Yang pertama, tendinitis supraspinatus. Yang kedua, tendinitis supraspinatus calcificans. Yang ketiga, bursitis subacromion. Yang keempat, tendinitis bisepitalis. Yang kelima, kapsulitis adhesiva. Nah, di sini saya menggunakan terapi latihan yaitu hot relax dan massage menggunakan teknik friction, di mana masing-masing terapi latihan ini saya berdasarkan penelitian. Yang pertama, hot relax, saya berdasarkan penelitian dari jurusan fisioterapi Makassar, di mana dalam penggunaan hot relax dalam 3 kali seminggu dapat meningkatkan lingkup gerak sendi pada bahu secara signifikan. Yang kedua, bersumber dari program pendidikan vokasi UI, yaitu di mana menggunakan friction dapat menambah lingkup gerak sendi dan penurunan nyeri pada bahu. Sebelum masuk ke penata laksanaan fisioterapi dan pemeriksaan, ada baiknya kita tanyakan data diri pasien sebagai berikut. Selamat siang Bapak, saya Dia, fisioterapi yang akan menangani Bapak. Bapak namanya siapa? Pak Heru. Maaf Pak, umurnya berapa? Ya hampir 40 Mbak, 40 tahun lah. Pekerjaannya apa ya Pak? Swasta. Bina swasta, apa itu? Pabrik kita sana. Itu keluhannya apa ya Pak? Kalau termasuk ini Mbak, kalau di sekitar Sunduk Bau itu kalau buat hanya sakit sekali. Baru sakit ya Pak? Udah berapa lama Pak? Antara sekitar 3 sampai 4 bulan lah, poin sakit lah sini. Itu penyebabnya apa ya Pak? Ya kurang tahu ya, mungkin karena pekerjaan atau apa, pokoknya untuk mengangkat sini Mbak. Nah, kalau sampai tinggi sakit tuh. Itu nyarinya waktu berkurang atau ngapain? Waktu bertemu waktu Ya, kalau waktu berkurang ya waktu tiduran atau waktu duduk santai lah, sehat gitu. Enak. kalau bertanya waktu gerakin ya Pak? Namanya? Gerakin dulu. Iya, waktu bergerak kalau ke atas turun ambil apalah, ambil barang di atas mungkin gitu. Kita langsung ke penata laksanaan fisioterapinya. Yang pertama, anamnesis. Anamnesis terdiri dari pertama identitas pasien, yang kedua keluhan pasien, yang ketiga riwayat penyakit sekarang, yang keempat riwayat penyakit dahulu. Nah, kita akan mulai pemeriksaan tanda-tanda vital. Nah, sekarang saya akan mengecek tekanan darah pasien. Pemeriksaan inspeksi, palpasi, dan pemeriksaan gerak dasar. Pemeriksaan inspeksi dibagi dua, yaitu pemeriksaan inspeksi statis dan dinamis. Inspeksi statis yaitu melihat dengan keadaan pasien dalam posisi diam. Inspeksi dinamis yaitu dalam keadaan pasien gerak. Nah, palpasi yaitu dengan cara meraba area yang mengalami masalah. Dan pemeriksaan gerak dasar sendiri yaitu meliputi gerak dasar aktif
asik dan melawan takdirnya. Painful art test, upgrade test, sama loud and see test. Painful art test yaitu meminta pasien untuk mengangkat tangannya. Jika pada derajat ke 120 derajat pasien merasakan nyeri, maka yang bermasalah subakromionya. Nah, seperti ini. Nah, tes spesifik yang kedua yaitu upgrade test, yaitu meminta pasien untuk membelakangkan kedua tangannya. Jika pasien merasakan nyeri, biasanya bermasalah otot supraspinatusnya. Seperti ini. Bapak, tangannya ke belakang sini. Nah, ini biasanya jika pasien nyeri, pasien akan bermasalah di supraspinatusnya. Tes spesifik yang ketiga yaitu load and sit test, yaitu kita dengan memegang di kaput nyerinya, kita ke arahkan ke depan sama ke belakang. Jika kaput ini keluar dari tempatnya, biasanya yang bermasalah yaitu humeral bleeding. Nah, kita masuk pada pengukuran. Yang pertama itu pengukuran nyeri. Pengukuran nyeri biasanya digunakan dengan GPS atau PAS. Nah, sekarang saya menggunakan visual analog scale. Nah, biasanya pasien diminta untuk menggeser pada bagian ininya seperti ini. Bapak, nyerinya seberapa? Nah, seperti itu. Yang berikutnya yaitu pengukuran lingkup gerak sendi. Untuk mengukur LGS sendiri, kita harus mengetahui aksis, dinamis, dan statisnya sehingga mendapatkan hasil yang signifikan. Nah, saya akan memulai untuk mengukur lingkup gerak sendi, fleksi, sama ekstensi seperti ini. Itu Bapak naikkan tangan ke atas. Selanjutnya ekstensi. Itu Bapak ke belakang tangannya. Sudah cukup. Selanjutnya mengukur lingkup gerak sendi, abduksi dan abduksi seperti ini. Coba tangannya ke dalam, ke dalam. Cukup. Selanjutnya kedua. Cukup, Pak. Selanjutnya mengukur lingkup gerak sendi, abduksi dan abduksi horizontal seperti ini. Coba Bapak tangannya ke dalam. Ya. Cukup. Selanjutnya ke belakang. Selanjutnya kita akan mengukur lingkup gerak sendi, rotasi dan endorotasi seperti ini. Naikkan tangannya ke cukup. Selanjutnya ke bawah. Nah, diagnosa fisioterapi itu ada 3. Yang pertama, body structure and body function, activity, dan
partisipasi. Nah, pada pasien ini body structure dan fungsinya yaitu adanya nyeri, adanya keterbatasan gerak, adanya spasme otot. Aktivitinya pasien tidak bisa meraih benda pada tempat yang tinggi. Partisipasinya pasien tidak mengalami kesulitan untuk bersosial. Nah, program fisioterapinya ada dua, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Untuk tujuan jangka pendeknya yaitu untuk mengurangi nyeri, meningkatkan lini gerak sendi, mengurangi spasme, dan meningkatkan kekuatan otot. Untuk tujuan jangka panjangnya yaitu melanjutkan tujuan jangka pendek dan meningkatkan kemampuan fungsional pasien. Sebelum masuk ke intervensi, ada baiknya kita mengatur posisi pasien. Nah, posisi pasien yang baik yaitu yang senyamannya pasien, dan posisi terapis yaitu berada di samping pasien. Selanjutnya kita masuk pada intervensi. Yang pertama, saya menggunakan teknik Hodler, yaitu coba tangan ke atas, sampai batas jari, cukup. Ini saya tahan, bapak dorong ke tangan saya ke bawah. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Cukup. Lagi Pak, dorong lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax. Seperti itu. Intervensi selanjutnya yaitu masih menggunakan teknik pemeriksaan. Yang pertama, kita mencari tendon supraspinatusnya dulu. Dari sini, memakai ibu jari kita buat putaran-putaran kecil seperti ini. Nah, itu adalah proses penata laksanaan fisioterapi. Adapun tindakan promotif dan preventifnya, yaitu pasien disarankan untuk mengompres bahu dengan menggunakan air hangat dan menggerakkan bahunya ke arah fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi secara rutin selama 20-30 kali. Hasil evaluasi setelah dilakukan terapi yaitu adanya penurunan nyeri, adanya pengurangan spasme otot, adanya peningkatan lingkup gerak sendi, adanya peningkatan kekuatan otot. Nah, itu sekian video dari saya. Bila ada kesalahan kata atau pembuatan video, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.